Prosesi staf sekolah masuk. Doa pembukaan oleh Bapak Victor Bana, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Kami bersyukur Bapak di pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, khususnya bagi sekolah peserta TK Kampung Hidup yang hari ini akan mengadakan lepasan kalau 9 yang telah menyertai studi mereka selama 3 tahun di tempat ini. Mereka boleh selesai. Kami percaya itu semua karena campur tangan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak di hari ini tak lupa kami memohon Tuhan kiranya boleh turut serta Tuhan dan bertangan di dalam acara pelepasan siswa-siswa kelas 9 dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan kiranya terkehendak belajar dari kami. Kami berdoa kiranya semuanya terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hadirin dipersilakan berdiri.
Prosesi pemberian surat kelulusan diberikan oleh kepala sekolah dan wali kelas 9. Waktu dan tempat dipersilakan. Pesan singkat kepala sekolah kepada Bapak. Abraham Yeremia.
Saya Noveliano. Jessica
belakang dengar ya suara Pak Guru ya. Ulangi yang dari belakang dengar suara Pak Guru. Dengar ya. Dari belakang dengar suara Pak Guru. Soalnya ini suara Pak Guru hilang. Kita cari-cari ya sudah kembali. Nah sekarang Oke, jadi Brian sama ini Rosa bisa dulu ya, soalnya Pak Guru mungkin 10 atau 20 menit kasihan kamu ini lama. Baik, jadi pada hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita semua, terkhususnya hari ini sekolah kita, lebih khusus lagi kelas 9 yang sudah menyelesaikan studinya selama 3 tahun belajar di tempat ini. Akhirnya pada hari ini bisa menyelesaikan proses atau tahapan yang Pak Guru sebut tahapan yang kedua. Yang pertama kan dari SD, sekarang tahapan yang kedua SMP. Nah setelah ini anak-anak kelas 9 kan lanjut ke tahapan yang berikut. Dan Pak Guru harap semuanya sudah dapat sekolah untuk melanjutkannya, baik ke SMA, baik ke SMP. Betul ya, kelas 9 semuanya sudah dapat sekolah. Di grup kelas 9 juga sudah Pak Guru share. Misalnya kalau ada yang belum dapat sekolah atau terbentur dengan biaya dan lain sebagainya, itu info di grup sudah Pak Guru sampaikan. Silakan secepatnya menghubungi Pak Guru. Jadi tugas anak-anak pulang ini sampaikan ke orang tua, diskusi dengan orang tua. Kalau berminat atau Pak saya mau ambil yang berapa, saya silakan nanti langsung menghubungi Pak Guru ya. Untuk apa? Untuk kebaikan anak-anak semua. Karena Pak Guru harus pastikan bahwa setelah kamu lulus dari tempat ini, kamu harus melanjutkan ke jenjang yang berikut. Jadi harus melanjutkan, kata kuncinya begitu. Jangan Pak saya nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Mau kerja, mau menikah, itu belum waktunya. Meskipun Bapak bisa kerja, tapi belum waktunya Bapak kerja, harus selesaikan dulu sekolah. Lagi menikah ya, itu Pak Guru minta tolong jangan dulu. Ada yang sudah mau rencana menikah setelah ini? Ada Pak? Belum ya? Kalau ada yang lebih undangannya ya? Enggak. Ya. Oke, jadi yang kedua, terima kasih banyak juga kepada ini suara saya keluar ya. Terima kasih banyak juga kepada semua Bapak Ibu guru yang sudah berjerih lelah mendidik, mengajar anak-anak kita ini sampai pada hari ini mereka bisa lulus. Ya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu istilah di luar sana seperti itu. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru yang sudah dengan rela, ya, dengan kasih sesuai dengan visi misi sekolah kita untuk melayani anak-anak kita sampai mereka menyelesaikan sekolah di SMP ini. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan untuk anak-anak, firman Tuhan katakan bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Terus berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, saya akan selesai dengan satu pesan kepada anak-anak kelas 9. Pesan firman Tuhan tentunya dengan cepat kita buka 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Pak Guru akan baca untuk kita dengan cepat. Firman Tuhan berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Jadi pesan
dari sekolah untuk kelas 9 khususnya, bahwa setelah ini anak-anak sudah sibuk dengan studinya di SMA, di SMK, jarang ketemu mungkin gitu ya, jarang ketemu. Kalau pengalaman yang sebelum-sebelumnya, meskipun anak-anak sudah lulus, tapi mereka masih datang ke sini lagi. Nah, Pak Guru pesan, kemanapun engkau sekolah, lanjutkan untuk mencapai masa depanmu. Ingat firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, bahwa tidak ada sukacita yang besar, tidak ada kebanggaan yang besar, selain engkau anak-anak kelas 9 hidup di dalam kebenaran. Garis bawahi kata, hidup di dalam kebenaran. Sering Pak Guru sampaikan kepada kita semua di ibadah-ibadah di sekolah, bahwa orang baik di dalam hidup kita itu akan datang dan pergi setiap saat. Entah teman, entah saudara, entah orang tua di rumah, entah orang tua di sekolah. Semua orang baik yang Tuhan izinkan untuk membentuk hidupmu, khususnya anak-anak kelas 9, itu akan datang dan pergi. Artinya ada saat mereka bersama-sama dengan engkau, ada saat mereka tidak bersama-sama dengan engkau. Nah, yang senantiasa tetap bersama-sama dengan anak-anak, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak sedetik pun di dalam hidup ini, siapa itu? Yaitu Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang Tuhan, berarti kita bicara tentang kebenaran itu sendiri. Di banyak orang bisa mengklaim bahwa hidup mereka benar, tapi pada pagi hari ini Pak Guru tegaskan lagi kepada kita semua, khususnya anak-anak kelas 9, bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu adalah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca, buka dengan cepat, Yohanes 17 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu apa, Pak? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kemanapun engkau pergi, tetap pegang firman Tuhan. Pak Guru sudah sampaikan dari awal engkau masuk sekolah di tempat ini, setiap hari engkau harus baca Alkitab. Sama seperti tubuh kita butuh makanan jasmani, setiap hari kita makan nasi, betul ya? Paling tidak satu hari kita makan nasi 3 kali, pagi, siang, malam. Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, karena keadaan itu nggak ada masalah. Ya, Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Kuncinya engkau harus tetap hidup di dalam kebenaran. Jelas ya sampai sini ya, Abraham jelas ya. Nanti di sekolah Pak Guru sering marah-marah Abraham ya. Nanti setelah ini nggak bisa lagi karena kamu sudah sekolah yang baru. Pak Guru pesan bahwa tetap pegang firman Tuhan. Janji ini semuanya kalau 9 yang bermutu penting, khususnya anak-anak kelas 9. Jadi, Pak Guru kok sedih ya, lapar ya. Jadi Pak Guru tak. Yang sedih Pak Guru apa anak-anak? Ya Pak Guru ya. Kalau anak-anak Pak aku es panas sih ya Pak. Panas. Mau pulang Pak, luwe aku Pak. Ya, jadi sekali lagi tetap pegang firman Tuhan. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, tetap pegang firman Tuhan. Nah, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya bagi kita orang Kristen, orang percaya kepada Yesus adalah firman Tuhan. Amin. Jadi bagaimana kita mau pegang firman Tuhan kalau kita jarang baca Alkitab? Tidak mungkin. Jadi justru kalau kita mau pegang kebenaran firman Tuhan, berarti kita harus menjadi pribadi yang suka baca Alkitab. Pak Guru pernah sampaikan ketika awal masuk sekolah, bahwa usahakan sebelum engkau lulus dari sekolah ini, engkau sudah menyelesaikan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu.
Nah, hari ini Pak Guru tanya, ada yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kelas 9? Ada? Belum. Pak, aku Matius ada perlu mari-mari kan? Ada yang itu? Ada yang sudah menyelesaikan baca kisah Matius? Belum juga. Yesus Haleluya. Ya, jadi firman Tuhan ini penting. Sekali lagi, firman Tuhan penting untuk bekal kita. Pak Guru ulangi, satu saat apa yang kita banggakan, yang kita harapkan, mungkin orang tua, mungkin koneksi, Pak saya punya harta, punya turunan, gak ente-ente, Pak. Mungkin kita banggakan itu. Tapi ingat bahwa semuanya itu satu waktu akan berlalu. Semua tidak kekal. Yang kekal, yang terus menemani kita adalah firman Tuhan sendiri. Ya, jadi di akhir kata dari pesan hari ini, Guru sampaikan sekali lagi pada kita semua, khususnya anak-anakku yang dikasihi, yang kusayangi, yang setiap hari sering dimarahin. Ya, kenapa Guru turun marahin anak-anak? Karena guru mengasihi. Karena guru kalau kita marah berarti mereka tidak mengasihi. Wes sekarang mau berdiri pakai kaki kepala bukan urusanmu. Justru karena engkau dikasihi, maka engkau dimarahi. Jadi setelah ini nggak tahu nanti yang berikut, di jenjang yang berikut, guru-guru berikut yang marahi engkau untuk kebaikan. Ya, jadi akhir kata, Pak Guru mohon maaf kalau ada kesalahan kurang lebih selama 3 tahun yang mungkin menurutmu Pak, kok ini gak pantas Pak, aku diperlakukan seperti itu. Bukannya bermaksud Pak Guru mau melukai engkau, bukan. Dasarnya Pak Guru mengasihi engkau. Jadi Pak Guru tegur, ada yang gak pernah ditegur oleh Pak Guru kelas 9 ini? Ada yang gak bisa angkat tangan? Selama sekolah di sini tak pernah ditegur sama guru. Ada enggak? Yang sering ditegur guru angkat tangan. Sampai angkat tangannya Pak tega Pak. Aku nggak tega. Benih Pak ditegur terus. Setiap hari, setiap saat ditegur itu bukti kasih guru pada siswa. Sekali lagi ya. Jadi guru mohon maaf kalau ada salah-salah yang menurut engkau, nah ini salah Pak. Nah hari ini Pak Guru sampaikan sekali lagi, bukan bermaksud untuk melukai engkau, bukan. Justru Pak Guru mengasihi engkau. Paham sampai sini? Kelas 9? Pak Guru dipahami. Ada yang dibicarakan enggak tega gitu. Pak Guru dimaafkan. Oke, ya Tuhan memberkati. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Guru, saya kasih waktu 5 menit, silakan. Rela saja, silakan. Ada tambahan dari Bapak Ibu Guru. Pak Victor, Oke, dan Bu Merlin boleh dikasih Bu. Silakan Bu. Soalnya setelah ini ada lagi loh Bu. Ini kesempatan marahin mereka lagi. Silakan Bu, silakan. Nanti setelah ini baru kita doa untuk mereka ya Bu. Oke, silakan. Silakan. Baru bicara tadi aku paksa dia bicara nih. Aku bersenang. Halo. Ya, kalau pesan saya nggak usah panjang-panjang ya. Jadi jika aku selama ini sudah belajar di sini, jangan pernah lupakan apa yang sudah Bapak Ibu Guru berikan pada kalian. Ya. Lalu
pendidikan apa yang sudah diajarkan. Seperti firman Tuhan tadi, pesannya yang pertama. Bagi kami guru-guru di sini, tidak ada yang membuat kami bangga selain kalian hidup dalam kebenaran firman. Jadi dimanapun kamu berada, tetap jagalah kamu seperti kebenaran firman. Kamu mungkin akan keluar dari sini, kamu ada di sekolah di mana mempunyai keyakinan yang berbeda-beda nantinya ya di teman-temanmu. Jangan pernah lupakan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, justru kamu harus lebih terang di sana ya, supaya setiap orang yang tidak kenal Tuhan, mereka bisa melihat, oh ini loh anak lulusan sekolah teologi Kristen yang bukan hanya sekedar nama, tetapi yang harus kamu praktekkan juga, bahwa kamu memegang itu, membawa kebenaran firman Tuhan yang sudah kamu pelajari di sini, dimanapun kamu berada. Dan jangan pernah lupakan, ketika kamu menjadi orang yang besar nanti, kamu harus selalu ingat bahwa sekolah yang kecil ini turut serta membuat kamu menjadi besar, ya. Jadi jangan pernah lupakan. Lalu jagalah tingkah lakumu dengan baik. Seperti kamu pernah tahu peribahasa ya, ada peribahasa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kamu berada, kamu harus membawa nama baikmu di mana saja, ya. Jadi kalau kamu punya label saya anak Tuhan, maka dimanapun kamu berada, sikapmu pun harus menjadi sikap anak Tuhan. Dan kamu berbeda dengan yang lain karena anak Tuhan. Kamu tidak sama, ya. Kamu tidak bisa mengikuti arus dunia ini. Tapi kamu harus muncul sendiri sebagai terang. Itu saja ya. Selamat melanjutkan sekolahmu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Marlin, wali kelas 9. Terakhir sekali dari Pak Guru. Jadi kenapa hari ini acara kita cuma dihadiri oleh kelas 9 dan guru-guru? Karena yang pertama, kalau mau mengundang semuanya nanti tempatnya nggak cukup, kan? Yang kedua, mungkin ini perdana, nanti kedepannya semua lulusan kelas 9 kita buat acara seperti ini. Tidak harus di sini, mungkin di luar, di mana gitu, di hotel mungkin, di gereja mungkin, ya. Kita doakan supaya semuanya bisa kedepannya lebih baik. Dan mungkin nanti satu saat 9 datang lagi di sini, sekolahmu sudah bagus. Pak Guru kesan, dimanapun engkau berada, terus berdoa untuk alma mater, ya. Garis bawahi kata alma mater penting. Jadi meskipun di luar sana orang bilang SMPTK Karunia itu sekolahnya kecil, sekolahnya apalah gitu. Ingat bahwa engkau dari sini, asalmu itu dari sini, ya. Jadi jangan dilihat kecilnya, jangan dilihat tempatnya, lihat isinya, gitu. Ya kan? Lihat isinya. Isinya apa, Pak? Ya di sini yang kita ajarkan adalah nilai-nilai Kristiani. Betul ya? Apakah ada guru-guru yang mengajari anak-anak berbohong, mencuri, membunuh? Ada? Tidak ada ya. Di sekolah lain mungkin seperti itu juga. Tetapi Pak Guru yakin, sangat yakin di sini lebih dari sekedar yang disampaikan. Setiap hari loh kita bicara firman Tuhan terus kalau kita sudah masuk di sini. Kita menginjakkan kaki di sini, berarti yang kita bicarakan adalah Tuhan. Semua karena Tuhan, semua tentang Tuhan, dan semua untuk Tuhan. Amin semuanya ya. Amin kelas 9. Amin. Sekali lagi amin kelas 9. Amin. Oke, itu saja pesan Pak Guru. Terakhir sekali, ini Miss ada sesi nggak anak-anak ini bicara gitu? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya kasih kesempatan dari kelas 9, silakan 5 menit oleh
satu atau dua orang lah. Siapa yang mau menyampaikan sesuatu silakan kamu sampaikan. Oke, sebelum kita berdoa silakan kalau ada. 29 semuanya hari ini gantung-gantung ya, cantik-cantik juga ya. Maybe ibu dokter. Ini yang laki-laki ini kayak Pak Pendeta semua ya. Jangan lebih keren dari Pak Guru lagi. Pak Guru bukan pakai jas, pakai jaket. Anak-anak pakai jas luar biasa ya. Ayo silakan kelas 9. Ayo novel. Ayo silakan. Novel sama Medi. Perwakilan laki-laki satu orang, yang perempuan satu orang. Silakan. Ayo. Novel. Ayo. Apa yang engkau mau sampaikan? Silakan. Silakan. Setelah novel mimpi ya. Jadi perwakilan dari kita di sini. Jasnya lo sangat novel. Jasnya keren ya. Saya punya Pak. Silakan. Ya, selamat pagi. Yang pertama saya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing saya dari kelas 7 sampai kelas 9 ini. Meskipun saya banyak kesalahan di sini, Banyak bersalah. Banyak ya. tapi itu bisa membuat saya berusaha ditegur di sini. Saya berterima kasih kepada guru yang sudah memberi hikmatnya kepada saya supaya apa yang saya ajar di kelas SMK nanti bisa saya praktekkan apa yang guru ajarkan kepada saya. Terima kasih. Kalau dulu tanya dulu, emang di rumah kamu nggak pernah ditegur ya di rumah? Tegur juga ya. Kalau di sekolah, tidak baik atau tidak? Baik. Beri tepuk tangan pada Medi kayak ibu dokter ya. Dan sini jangan naik sini. Silakan. Ya. Sing banter. Shalom, selamat pagi. Pertama-tama, kasih selamat pagi. Kasih buat kesempatannya masih bisa sampai saat ini berkumpul. Terus kasih buat guru semuanya, mereka terus seperti anak liru, kasih buat guru semuanya, enggak mereka betul. Masih udah ngajarin kita dari kelas 7 sampai kelas 9. Walaupun nakal-nakal, ya bukan aku ya. Walaupun nakal-nakal tapi tetap sabar. Terima kasih. Terus buat teman-teman semuanya, semangat sekolahnya nanti. Terima kasih juga udah sering nyontekin. Ya pokoknya makasih. Jadi yang Pak Guru ingat dari satu kali novel ini, itu memang betul sering ditegur tiap hari karena kebanyakan terlambat ya. Jadi kamu di SMA atau SMP jangan terlambat ya, ya. Usahakan supaya jangan terlambat. Yang Pak Guru ingat dari Medi waktu omanya mendaftar 3 tahun lalu, Pak ini anak saya, cucu saya yang paling pintar Pak. Nilainya itu paling tinggi se Ambon Raya.
Karena tulisan SD-nya itu dari Ambon ya. Jadi ini loh Pak, omanya bilang begitu, ini loh Pak, nilainya loh paling tinggi di kota Ambon. Pak perlu lihat nilainya kok cuma 80, 70. Tapi ya semua itu baik ya. Tuhan, yang lain juga ada pesan untuk sekolah ini. Pak Guru tidak, ini terakhirnya bukan terakhir lagi ya. Jadi semua yang baik di sini dipakai untuk masa depan ini. Semua yang tidak baik itu jadikan pelajaran ya. Karena dimanapun kita tidak bisa dapat mencempurna. Iya kan? Jadi yang baik dipakai untuk kalian supaya lebih baik lagi. Dan sekiranya menurutmu ada yang tidak baik, itu jadikan pelajaran untuk hidupmu untuk lebih baik. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silakan kalian sama Rosa. Sambutan ketua OSIS oleh Saudari Keisha Indra, dipersilakan. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Kepada yang terhormat, Kepala Sekolah SMP kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dan kepada kami yang berkenan. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya mewakili seluruh kelas untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan dan kelulusan kakak-kakak semuanya. Kepada kakak-kakak kelas kami adik-adik kelasku, mohon maaf apabila selama kita bersama menuntut ilmu di sekolah ini, kami pernah menyakiti hati kalian. Kami mohon janganlah kalian melupakan adik-adik kelas ini yang selalu bermain dan bersama kami. Meskipun ada salah satu dari kami yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Kami mohon juga janganlah kalian melupakan jasa guru-guru di sekolah ini yang sudah mengajar kalian, mendidik kalian sehingga kalian bisa nanti pasti kalian akan pindah ke sekolah yang baru. Tolong jangan lupakan sekolah ini. Tolong tetap jaga nama baik sekolah ini, karena bagaimanapun sekolah ini adalah tempat kalian menuntut ilmu. Semoga kalian nantinya akan betah di sekolah yang baru. Semoga kalian akan semakin berprestasi dan akan mendapatkan betapa banyaknya cerita yang tercipta bersama kalian. Tapi sekarang cerita-cerita itu hanya menjadi kenangan. Perpisahan ini sangat berat. Tapi bagaimanapun juga, setiap ada pertemuan pasti selalu ada perpisahan. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan semoga sukses meraih masa depan kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kepada semua. Pelepasan dan pengukusan yang akan dipimpin oleh Bapak Hengki Ma, Sarjana Pendidikan beserta para guru dipersilakan.
Tuhan baik atas hidupmu. Banyak orang di luar sana tidak mendapat kesempatan seperti engkau. Banyak orang di luar sana mereka tidak bisa sekolah karena banyak hal sehingga mereka tidak bisa sekolah. Jadi hari ini kau bisa sekolah, hari ini kau lulus dari sekolah ini. Kau harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi engkau. Ini bukan akhir engkau ada di sekolah ini, tetapi ini awal untuk engkau memulai satu hidup yang baru, pengalaman yang baru. Hari ini Bapak Ibu guru semua mengasihi engkau. Bapak Ibu berdoa meminta berkat dari Tuhan turun atas engkau. Mari semua guru silakan ditimbang tangan kepada anak-anak kita ini. Berkati mereka, lepaskan berkat atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Joy, berkat Tuhan turun atas Rona. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Nektot, berkat Tuhan turun atas Kalika. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Seski. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Resa, di Paldo, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, berkat Tuhan turun atas dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Jessica, berkat Tuhan turun atas Reggie dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Dandi dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Markus dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Lukas dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas Markus dalam nama Yesus, Baby dalam nama Tuhan Yesus, Nelson, Gloria dalam nama Tuhan Yesus, Abraham dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini nama Tuhan turun atasmu. Hari ini nama Tuhan turun atasmu. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berpuji namamu. Hari ini semua yang merasa bilang angkat tangan, semua angkat dua tangan, angkat dua tangan semuanya. Yes, hari ini Tuhan, kami mengutus engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus tolong, berkat Tuhan turun atasmu. Mulai hari ini sampai seterusnya, Tuhan mengasihi engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan terbaik yang Tuhan kerjakan atas engkau. Apapun cita-citamu, apapun yang Tuhan rencanakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tuamu supaya yang berkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar hari ini ketika engkau ada di sekolah yang baru, jenjang yang lebih tinggi, Tuhan memberkati hidupmu. Semua kebutuhan sekolah dicukupkan oleh Tuhan. Semua kebutuhan setiap hari dicukupkan oleh Tuhan. Ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berkat Tuhan turun di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak sendiri, engkau bersama-sama dengan kita. Tuhan mengasihi engkau. Terpuji namamu Bapa, kami berdoa Tuhan turun siang hari ini. Atas anak-anak bersakit yang kami kasihi dan Tuhan. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Anak-anak sembilan yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, amin. Ya Tuhan Yesus memberkati.
Soalnya kebanyakan dari tahun kemarin ketika kita ketemu di luar sana, kadang ada yang malu, kadang ada yang tidak tahu. Saya tidak tahu mana atau gimana, saya tidak mau menyampaikan. Jangan seperti itu ya. Yang lalu biarlah berlalu, dan sekarang kamu menerima masa depan yang ada di depan. Ya, satu hal yang saya rindu kalian bisa dapatkan dari sini setelah kalian nanti tinggalkan ini dan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, pasti banyak tugas dan bahkan lebih berat dari kita. Bahkan tapi satu hal yang perlu kalian tahu seperti tadi Tuhannya Pak, jadi jangan pasrah, tapi berserah. Karena kata pasrah dengan berserah itu memiliki makna. Pasrah berarti kamu tidak bisa melakukan apa-apa, tapi ketika kamu berserah, kamu memiliki satu yang ada tulisan atau ada apa ya? Berserah berarti memiliki satu harapan. Jadi ketika kamu tidak mampu di jenjang yang lebih tinggi, bukan kamu tidak bisa mengira atau tidak ada, tidak punya inisiatif atau tidak mau belajar, mungkin sudah selesai saya cukup sampai di sini. Jangan seperti itu, karena itu ibaratnya kamu sudah pasrah. Tapi berserah ketika kamu tidak memiliki atau tidak mampu, kamu harus punya Tuhan saya lebih besar, Tuhan saya lebih kuasa, pasti saya bisa. Itu yang kalian harus pegang. Jadi jangan pasrah tapi berserah. Berarti ada sesuatu, ada satu harapan yang kalian masih mengharapkan. Ya, oke. Mari kita menghadapkan kembali kami menghadapkan hadirat mulia Bapa yang baik. Ketika di siang hari ini Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia biasa, manusia yang penuh keterbatasan dan kelemahan. Tapi di siang hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan oleh kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami bisa bertemu di tempat ini bersama-sama anak kelas 9 untuk merayakan hari kemenangan yang mereka lalui di 3 tahun selama mereka mengejarnya ke depan. Terima kasih banyak Bapak di surga Tuhan Yesus. Lewat kesempatan ini Tuhan Yesus, bukan akhir dari semuanya ini Tuhan, tapi awal bagaimana kami harus berusaha untuk kami lebih naik lagi ya Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mampukan anak-anak ini Tuhan Yesus, agar ketika mereka meninggalkan tempat ini Tuhan, biarlah mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau ke SMA Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin mereka, agar apapun pergumulan, apapun persoalan yang sudah siap mereka hadapi, biarlah mereka hanya berhadapi dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami tahu ketika kami menghadapi sesuatu bersama Engkau, kami akan bisa melewatinya dan kami akan mendapatkan hasil yang memuaskan bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat para orang tua kelas 9 ini ya Bapak. Berikan mereka hikmat akal budi, agar dengan hikmat akal budi yang Engkau berikan bagi mereka, dan mereka dapat mengerti dan mau mendukung apa yang anak-anak ini inginkan ya Bapak. Kami percaya Tuhan, masa depan anak-anak ini Tuhan sudah berikan. Mari Engkau berkati mereka Tuhan, agar dalam proses untuk meraih masa depan yang Tuhan sudah siapkan, biarlah mereka mampu meraihnya ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak di surga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bukan karena hebat dan kuatnya mereka sampai saat ini Tuhan, tapi karena Allah kuasa-Mu yang berkehendak bagi mereka, sehingga hari ini mereka boleh mengalami sukacita yang luar biasa ya Bapak. Dalam kebahagiaan ini Tuhan Yesus, turut dirasakan juga bagi orang tua mereka di tempat mereka berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Berkati juga adik-adik dari kelas 7 dan 8. Biarlah masa depan mereka Tuhan Yesus, apapun yang mereka sudah dapatkan di sekolah ini Tuhan, biarlah mereka dapat menjalankannya di tempat mereka, dimanapun mereka berada ya Bapak. Mari Tuhan berkati sekolah ini Tuhan Yesus. Rencana untuk pembangunan ke depannya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Secara manusia Tuhan Yesus, kami masih bimbang dan ragu Tuhan, tetapi kami percaya dengan iman Tuhan, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Maka saatnya ini Tuhan kami serahkan pembangunan sekolah ini Tuhan. Biarlah apapun yang sudah direncanakan Tuhan, biarlah sepenuh kehendak Tuhan, dan mari Tuhan kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, kami akan keluar sebagai seorang pemenang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati yayasan kami di Solo dan Surabaya. Biarlah hikmat Allah yang mempermudah bagi mereka Tuhan, agar dengan cinta
Mereka mau mendukung dan mau untuk kerjasama untuk pembangunan dan kemajuan sekolah ini ya Bapak. Agar kedepannya Tuhan Yesus biarlah semua orang melihat bahwa kasih Allah nyata bagi sekolah SMPTK Kartini ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, segala donatur, sponsor, bahkan orang-orang yang mendukung sekolah ini di dalam tangan kasih-Mu serahkan mereka. Kiranya Roh Kudus menolong, mendekati mereka dalam tugas dan pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, agar nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan di setiap hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapak di surga. Berkati kami sebagai guru-guru juga yang ada di tempat ini ya Bapak. Berikan kami hati Tuhan, agar kami mau melayani, bahkan kami mau melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana mestinya ya Bapak. Berikan kami kerinduan ya Bapak, agar kami merindukan hasil yang memuaskan lewat anak-anak di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur yang menyenangkan kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkati kami yang ada di sini pada siang hari ini, agar apapun yang kami sudah lakukan semuanya itu menyenangkan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beralaskan doa yang singkat ini lewat doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan dari hari ke hari hingga pada saat ini. Dan hari ini kami boleh menjalankan perpisahan buat kelas 9 Tuhan. Kiranya semuanya itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kami antara guru dan murid Tuhan. Jika ada kesalahan antara siswa dan murid, kiranya Engkau mengampuni kami. Bahkan di antara guru-guru Tuhan, ampuni kami. Bahkan berikan kami kesatuan hati antara para guru, jauhkan dari kami dari perpecahan, kebencian, semuanya Tuhan ampuni kami Bapak. Berikan kami kesatuan hati dalam kemajuan sekolah ini dan fokus di dalam pelayanan ini Tuhan. Bapak, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih. Berkati kami semua, baik kelas 7, kelas 9, kelas 9 yang sudah luluskan hari ini, Bapak Ibu guru, bahkan yayasan yang ada di Solo dan di Surabaya, Engkau berkati kami semua hari ini Tuhan. Berikan kami kesatuan hati dalam memajukan SMPTK Kartini ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Bapak. Apa doa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya melalui Yesus Kristus, serta penyertaan-Nya melalui Roh yang Kudus akan terus memberkati, membimbing kita dan menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita percaya, kita katakan sama-sama. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Pelajaran selanjutnya kita mau foto bersama ya. Jadi supaya fotonya itu teratur, saya yang tentukan. Jadi gitu ya.